warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya untuk semuanya? Alhamdulillah, luar biasa Allah. Alhamdulillah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, baik anak-anakku. Jadi pagi ini kita melanjutkan pelajaran kemarin, yakni tentang pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, pada siang hari ini kita akan membahas tentang bab sholat jamaah dan qasar. Namun hari ini kita sedikit berbeda karena yang kita pelajari di sini ada metode case studies. Ya, apa itu case studies? Siapa namanya? Izan. Case studies adalah studi kasus, ya, metode pembelajaran yang menggunakan contoh situasi nyata atau simulasi untuk dianalisis secara mendalam guna memahami konsep memecahkan masalah atau menerapkan teori dalam konteks praktis. Ya. Nah, nanti di sini kita akan belajar beberapa kasus tadi, ya. Nanti ada beberapa kasus di situ. Nah, tolong nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama yakni seorang musafir berangkat dari Jakarta ke Surabaya menggunakan kereta. Perjalanan ditempuh kurang lebih atau lebih dari 80 km. Ya. Ia menjamak zuhur dan asar dan mengqashar salat 4 rakaat. Ya. Apakah tindakannya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah, ya. Karena apa? Karena sudah sesuai dengan syarat salat jamaah dan qashar. Ya. Yang berikutnya ada Rahel, ya. Di sini Rahel perempuan apa laki-laki? Perempuan, ya. Rahel sedang haid. Haid itu apa? Datang bulan, ya. Tetapi perlu berpergian jauh, ya. Bisakah ia menjamak sholat setelah suci? Bisa apa enggak? Bisa. Tolong diskusikan syarat berakal boleh suci dan haid dan dalam perjalanan. Ya, di situ kenapa boleh melakukan sholat jamaah? Rifki kenapa? Karena sudah bersuci. Ya, kalau dianya masih dalam keadaan haid maka tidak boleh sholat jamaah atau qashar. Ya, tolong bedakan antara jamaah takdim dan jamaah takhir. Hasbi, jamaah takdim itu apa? Yaitu menggabungkan antara dua sholat dengan mengerjakan pada waktu pertama. Misalkan sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur, dan sholat maghrib dan dengan isya dikerjakan di waktu maghrib. Di waktu yang pertama. Ya. Terus jamaah berikutnya di sini ada jenis-jenis jamaah. Ya, ada berapa jenis jamaah? Ada 2. Apa saja? Jamaah takdim dan jamaah takhir. Nah, di sini ada studi kasusnya, ya. Zaidan berangkat menggunakan pesawat setelah waktu maghrib, ya. Ia menjamak maghrib isya di waktu isya. Apa hukumnya? Boleh atau tidak? Boleh. Ketika dikerjakan di waktu isya berarti Zaidan melakukan sholat jamaah apa? Jamaah takhir. Ya, tolong jelaskan perbedaan
terakhir. Reno. Jamak takdim adalah menggabungkan semuanya dari pertama sampai kedua di waktu sholat yang pertama. Jamaah takhir menggabungkan keduanya di waktu sholat yang kedua. Ya, jadi pokoknya kalau takdim itu dikerjakan di waktu yang pertama, kalau terakhir itu dikerjakan di waktu yang terakhir atau yang kedua. Misalkan kita mau sholat jamak takdim, duhur sama asar, dikerjakannya di waktu mana? Duhur. Misalkan kita mengerjakan sholat jamak takhir, maghrib sama isya, dikerjakannya di waktu isya. Nah, di sini yang perlu kita ketahui adalah syarat niat dan urutan sholat. Nah, misalkan kita mau melakukan sholat jamak takdim, ya, sholat apa dulu yang dikerjakan? Sholat yang pertama dulu. Nah, berbeda ketika kita melakukan sholat jamak takhir, ya, itu boleh dikerjakan di waktu yang pertamanya dulu, terus yang kedua boleh, atau yang sholat jamak waktu yang terakhir dulu, baru yang kedua. Contohnya seperti ini misalkan, ya, ketika kita dalam perjalanan, misalkan kita mau ke Jakarta, ya, kita mau jamak takdim sholat zuhur dan asar. Nah, yang harus dikerjakan maghrib, zuhur dulu apa asar dulu? Zuhur dulu, baru asar. Tapi ketika kita melakukan sholat jamak takhir, misalkan di waktu zuhur dan asar, dan itu boleh dikerjakan asarnya dulu baru zuhur, atau zuhurnya dulu baru asar. Ya, dan yang perlu diketahui dan perlu diingat adalah ketika kita melakukan sholat jamak takhir, misalkan kita mau melakukan sholatnya di waktu asarnya misalkan, nah di waktu zuhurnya itu kita wajib niat dulu, ya, niat sholat zuhurnya di jamaknya di jamak takhir nanti ketika sholat asar, ya. Jangan gak niat, nanti kalau nggak niat nanti beda lagi, ya. Itu nanti kalau kita nggak niat itu sama saja kita meninggalkan sholat zuhur. Dan ketika kita nggak niat, nanti ketika sholat asarnya, ya, bukan di jamak, tapi sholat asar seperti biasa, dan sholat zuhurnya niatnya bukan jamak, tapi qudhu, ya. Makanya perlunya nih. Oke, yang berikutnya di situ ada sholat qashar. Ya, ketentuan dan batasan. Ya, di sini Rifki liburan di luar kota selama 3 hari. Apakah boleh terus mengqashar sholat? Boleh atau enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena jaraknya berapa? Nah, maksudnya boleh menjamak atau mengqashar sholat tersebut dengan syarat perjalanannya lebih dari 80 km. Yang kedua, perjalanannya bukan dalam musafir maksiat, ya. Kalau perjalanannya jauh, misalkan dari Jambi ke Palembang ataupun dari Jambi ke Medan misalkan, tapi perjalanan itu maksiat, misalkan mau ketemu sama pacarnya, mau melakukan hal-hal yang buruk, misalkan mau merampok dan lain-lainnya, itu perjalanannya tidak boleh jamak ataupun diqashar. Ya, kok bisa dipahami nggak? Bisa, ya. Nah, berikutnya adalah tidak bermukim lebih dari 4 hari. Ya, kalau kita misalkan bermukim lebih dari 4 hari, maka setelah 4 hari itu tidak boleh jamak qashar. Ya, hari pertama, hari kedua, hari ketiga boleh jamak qashar, tapi ketika sudah lewat dari 3 hari itu sudah tidak boleh lagi. Oke, paham ya? Oke, yang berikutnya di sini ada jamak qashar sekaligus, ya. Tadi kasusnya Kevin sedang touring motor selama 1 minggu. Bagaimana dia menjamak dan mengqashar sholat zuhur dan asar, ya. Kira-kira boleh nggak jamak
takdim dan qasar misalkan. Rifki niat jamak takdim dan qasar niatnya gimana? Salli fardhu zuhri rak'ataini qasran majmu'an ila yaumil asri adaan lillahi ta'ala. Nah, oke. Hasbi dibaca ketika misalkan jamak takhir plus qasar, misalkan di waktu maghrib dan isya. Usolli fardhu isya'i rak'ataini qasran majmu'an ilaihi al-maghribi adaan lillahi ta'ala. Nah, itu niatnya ya tadi. Nah, intinya itu tadi pentingnya niat sebelum sholat ya, seperti yang tadi sampaikan tadi bahwa ketika kita mau melakukan sholat jamak takhir misalkan, nah sholat zuhurnya di waktu sholat zuhur itu sudah niat ya, walaupun kita belum melakukan sholat zuhur, tapi misalkan kita dalam perjalanan nanti sholatnya di waktu asar saja, nah sudah masuk waktu zuhur. Dari waktu zuhur itu kita niat dulu ya, niatnya itu tadi ya, niatnya misalkan saya mau sholat zuhurnya di jamak takhir di waktu asar, harus niat ya. Kalau nggak niat nanti ketika waktu asar terus tiba-tiba zuhur di jamak itu nggak boleh. Oke, bisa dipahami ya. Berikutnya ada beberapa yang memperbolehkan kita untuk sholat jamak. Nah, salah satunya adalah misalkan kota Jambi kita ini dilanda banjir, ya. Warga sulit ke masjid, bolehkah menjamak sholat di rumah? Boleh atau enggak? Boleh. Karena apa? Salah satu keringan jamak adalah selain shofar apa saja? Cedera, terus sakit parah, terus kondisi kacau atau sedang dalam peperangan. Ya, misalkan Fajri sakit parah, ya sakit parah itu sakit misalkan nggak bisa jalan, ya ataupun susah. Nah itu boleh dijamak. Ya tapi kalau sakitnya sakit ringan, cuma pusing, sakit gigi dan lain-lainnya, yang sakitnya nggak terlalu berat banget, itu tidak diperbolehkan untuk jamak. Ya, yang terakhir di sini ada beberapa kesalahan dalam jamak qasar. Ya, contohnya misalkan di sini Pak Muhaimin menjamak maghrib bisa di waktu asar. Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Menjamak sholat sebelum waktunya. Ya, misalkan mengqasar waktu subuh dan maghrib itu boleh apa enggak? Tidak ya, karena subuh dan maghrib tidak boleh diqasar. Misalkan diqasar, subuh diqasar jadi berapa? 1 rakaat. Jadi sholat apa? Sholat witir. Kalau maghrib 3 rakaat diqasar jadi 1,5. Kan nggak ada sholat 1,5 ya. Itulah makanya maghrib dan subuh tidak boleh diqasar. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ya ada? Oke, mungkin cukup sekian.